Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Ence Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-31. Kali ini dengan judul Saul Rendah Hati. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, kita Perjanjian Lama 1 Samuel 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Nah, adik-adik, sebelum kita akan belajar kali ini, Inci Ika ajak siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ya. Kita berdoa dulu, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terlebih kami boleh lagi diberikan waktu untuk belajar tentang pribadi-Mu Tuhan lewat pembelajaran Bina Anak kali ini. Kami mohon urapan Roh Kudus bagi kami semua, bagi adik-adik agar boleh mengerti, memahami apa yang mau disampaikan. Terlebih tolong kami semua untuk menjadi pelaku firman. Engkau memberkati hamba-Mu Enci Ike, biar kiranya boleh menyampaikan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami naikkan sambil kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya? Kita buka bersama-sama 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Saul menjadi raja dengan undian. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allah-Mu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada satu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing itu ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Hai adik-adik yang diberkati Tuhan. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang pribadi yang bernama Saul. Adik-adik, Saul adalah raja pertama bangsa Israel ya. Pada zaman dahulu di negeri Israel
Ya, ada zaman yang disebut zaman hakim-hakim ya. Mereka belum memiliki seorang raja. Nah, tapi mereka dipimpin oleh seorang hakim-hakim yang diutus Tuhan ya. Pada suatu hari karena rakyat Israel melihat bangsa di sekitar mereka itu dipimpin oleh seorang raja, jadi mereka pun mau dipimpin oleh seorang raja ya adik-adik. Nah, bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan ya lewat tokoh-tokoh Alkitab yang orang tahu bersama. Ada yang Nabi Musa ya, zaman itu disebut pemerintahan teokrasi ya, lewat seorang nabi yang dipakai Tuhan di zaman itu. Ada Nabi Samuel ya, yang merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya ini bangsa Israel masuk menjadi masa kerajaan ya, seperti itu ya adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, Samuel seorang abdi Allah sebagai hakim yang mengurus politik, hukum atau keimanan dalam bagi bangsa Israel ya. Ketika akhirnya Samuel sudah berusia lanjut, tua dan adik-adik semua, akhirnya Samuel didatangi oleh tua-tua Israel ya. Dan bangsa Israel mau meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja adik-adik ya, untuk memimpin ini bangsa Israel ya. Nah, adik-adik, permintaan bangsa Israel itu tentunya membuat Tuhan kecewa ya, karena selama ini mereka dipimpin oleh Tuhan secara langsung. Itu artinya kalau mereka meminta seorang raja, berarti mereka menolak ya Tuhan sebagai raja ya adik-adik. Ya contohnya kalau misalnya adik-adik ya yang tidak mau dengar lagi orang tua, mau suka bikin aturan sendiri, toh misalnya bapontar, yang tidak kasih tahu ke orang tua, so pergi bapontar, jadi apa-apa kemari, toh tentunya yang kecewa siapa? Orang tua. Tetap orang tua yang mau urus, toh. Ya, sama bangsa Israel. Orang sini mau diatur langsung oleh Tuhan ya. Tetapi adik-adik, walaupun demikian, walaupun Tuhan kecewa, tetapi Tuhan tetap menyuruh Samuel untuk menuruti ini. Tua-tua Israel punya aspirasi ya, atau pendapat ya. Akhirnya, Nabi Samuel mendapat perintah dari Tuhan untuk mencari seorang pemuda ya yang bernama Saul ya. Samuel menyampaikan bahwa Saul, Allah telah memilih Saul menjadi raja ya. Ya. Tapi Saul bilang, mengapa kata harus dia, mengapa harus Saul, jika Tuhan sudah memilih Saul ya, itu sudah merupakan kehendak Tuhan, dan Tuhan ingin agar Saul menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Saul dipersiapkan ya untuk menjadi raja adik-adik, walaupun kita tahu bersama Raja Saul dia pernah punya kegagalan ya selama dia menjabat jadi raja, yaitu dia tidak taat, dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan ya. Dan Saul juga raja yang membenci Daud ya saat itu. Tetapi kita akan belajar sisi baik ya dari Raja Saul ya pada saat ini, yaitu sisi baiknya Raja Saul, dia adalah seorang yang rendah hati ya. Ketika Saul mau diangkat menjadi raja, ia merasa dirinya tidak layak ya adik-adik. Karena dirinya berasal dari suku Benyamin ya, suku terkecil. Dia merasa rendah diri adik-adik, dia merasa tidak layak ya. Sesudah itu Samuel meminta semua orang Israel berkumpul di Mispa, tempat untuk menentukan pemilihan raja adik-adik ya, melalui suku-suku yang hadir. Dan Samuel memulai dia punya pidato untuk menyampaikan ya kekecewaan Tuhan ya yang telah ditolak oleh bangsa Israel. Padahal kan Tuhan yang menolong mereka selama ini ya. Tuhan yang menolong bangsa Israel keluar atau lepas dari bangsa Mesir ya, dari penindasan Firaun. Mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus Tuhan Allah menyertai mereka ya. Tiang awan ya, di tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari, tetapi mereka mau dipimpin oleh seorang raja yang secara nyata, secara fisik kelihatan seperti itu ya. Dan akhirnya suku-suku ini menghadap Tuhan yang maju ke depan dalam rangka memilih dan menetapkan calon raja. Ya, sebenarnya Samuel sudah mengurapi Saul sebagai raja, namun dia merasa perlu untuk mendengarkan pendapat ya bangsa Israel, apakah mereka setuju atau tidak dengan calon yang
ada, ya. Akhirnya tiap suku maju hingga akhirnya suku Benyamin lah yang tampil di muka, maka didapatilah Saul bin Kis, adik-adik, ya. Samuel memanggil Saul, Saul, ya, seperti itu, tapi tidak didapatinya. Di manakah Saul berada, adik-adik, ya? Alkitab mencatat, ya, saat Samuel tanya di manakah Saul bin Kis, ya, ternyata Saul bersembunyi di antara barang-barang, ya. Nah, adik-adik, Saul dipilih karena apa? Dia paling tampan, adik-adik, dia ganteng, penampilannya elok, ya, tubuhnya, dia lebih tinggi dari rata-rata orang Israel lainnya, ya. Orang Israel hanya sebahu dari Saul, ya. Dia punya fisik memang baik, adik-adik, ya. Bangsa Israel maunya dipimpin oleh seorang raja yang nyata atau kelihatan. Akhirnya dipilihlah Saul sebagai raja, ya. Sampai akhirnya maju pula suku Benyamin. Dia punya keluarga, ya. Samuel menemukan Saul, ya. Dia bersembunyi di antara barang-barang, ya, adik-adik, ya. Dia merasa tidak layak, adik-adik. Namun setelah Saul ditemukan, ya, namanya sudah diusulkan, ternyata sebagian besar ada yang bersorak, ya, bersorak karena dorang senang karena sudah ada raja yang ditentukan, ya. Dorang suka, ada yang suka, tetapi ternyata adik-adik, ya, dalam pemilihan begitu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Kalau yang suka pasti dorang bersorak, hidup raja, ya, hidup raja, ya. Tetapi kalau yang tidak suka, tentu mereka menghina Saul, mereka tidak menyukai Saul. Ya, tetapi adik-adik, apa kebaikan Saul yang patut kita pelajari, ya? Pertama, dia punya kerendahan hati, ya. Ya, dia pikir ada ke orang yang lain yang lebih baik dari dia untuk menjadi raja yang akan dipilih. Ya, dia mengatakan kepada Samuel untuk pertimbangkan lagi, ya. Seperti itu. Yang kedua, sisi baiknya Saul, ya. Dia tidak bereaksi marah. Dia tidak benci pada orang-orang yang tidak setuju dia menjadi raja, ya. Dia tidak menyimpan dendam. Orang yang menghina dia, yang mengatakan mampus, ini Saul memimpin ini bangsa Israel, seperti itu, ya. Dia tidak berlaku jahat, ya. Bisa saja karena dia akan menjadi raja, ya. Dia boleh pikir dia akan berkuasa, dia bisa eksekusi orang-orang yang tidak suka pada dia, tetapi tidak seperti itu, adik-adik, ya. Saul rendah hati, adik-adik, ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, Tuhan menghendaki kita untuk bersikap rendah hati. Jangan merasa diri paling baik, jangan merasa diri paling hebat, paling mampu, paling pintar dibandingkan orang lain, ya. Kita harus rendah hati, tidak meremehkan sesama kita, ya. Tetapi justru kita mampu mengintrospeksi diri, menyadari kekurangan diri kita, ya. Kenapa apa adik-adik? Orang yang rendah hati mampu mengakui serta menghargai orang lain dalam berbagai kelebihan dan kekurangannya, ya. Jadi seperti ada tertulis dalam Amsal 18, ya, ayat 12, tinggi hati, ya, mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi sikap rendah hati yang paling utama yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus, ya. Nyandak makan puji, nyandak tinggi hati, Tuhan nyandak suka, itu awal dari kehancuran, ya. Seperti itu, adik-adik. Adik-adik, Filipi 2 ayat 6-7, ya. Tuhanlah teladan, adik-adik. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya. Di sini Tuhan Yesus mau mengesampingkan, ya, kepentingan dirinya dan kemuliaan dirinya hanya demi umat manusia, ya, menyelamatkan kita. Jadi ingat baik-baik, Tuhanlah yang memberikan teladan sebagai pribadi yang paling utama, ya, yaitu sikap rendah hati yang mau merendahkan dirinya menjadi manusia yang sebenarnya Tuhan adalah raja di atas segala raja, ya, adik-adik. Tetapi Tuhan mau menyelamatkan kita semua, mau turun dari tahtanya di surga, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Nah, adik-adik, kita semua Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana bagi masa depan adik-adik.
Karena itu, kalau adik-adik diberikan karunia talenta menjadi seorang pemimpin, baik ketua kelas, ketua kelompok, apa saja, jadilah pemimpin, ya. Jadilah pribadi yang rendah hati, ya, sehingga apa yang dilakukan adik-adik boleh berkenan, boleh diberkati Tuhan. Cita-cita adik-adik, masa depan adik-adik, keluarga diberkati Tuhan. Amin. Amin. Dengan demikian terpujilah firman Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita masuk di dalam ayat hafalan yang terdapat di kitab 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup Raja!" Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan akhiri dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita kunci tangan, ya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh belajar lagi pada saat ini tentang pribadi-Mu Tuhan yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami Tuhan apabila Engkau dapati ada perbuatan-perbuatan kami yang mengecewakan Tuhan, sikap sombong, sikap egois, meremehkan orang lain. Insyafkan kami lewat Roh Kudus Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga dalam perbuatan kami Tuhanlah yang dimuliakan. Memberkati adik-adik ini, biarlah Tuhan Yesus memfasilitasi mereka untuk menggapai cita-cita mereka Tuhan. Memberkati orang tua untuk terus diberkati, diberikan kuat sehat dalam mendidik, membimbing anak-anak ini Tuhan. Dan memberkati hamba-Mu untuk terus menyampaikan binaan pelajaran demi pelajaran seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Encik menyampaikan terima kasih bagi semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini. Kiranya boleh jadi berkat, boleh di like, share, dan banyak jiwa-jiwa boleh diberkati lewat pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu depan. Shalom. Dadah.